Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin amma ba'd. Yang kami hormati Bapak Jianto selaku Ketua Pengurus sekaligus Direktur Utama KSDPS BEM Jawa Timur beserta jajarannya. Selamat datang Bapak. Yang kami hormati Bapak Indra Neslea Bramastio dari BIM Umroh. Selamat datang Bapak, selamat berkuliah dari hari ini. Yang kami hormati Bapak Karmani selaku Kepala Desa Penambangan Kecamatan Semanding, Kabupaten Tuban. Yang kami hormati Bapak Ibu tokoh agama dan tokoh masyarakat yang juga tengah hadir bersama kita. Yang kami hormati Bapak Ibu jajaran pimpinan KSDPS BEM Jawa Timur dan tentunya seluruh anggota undangan yang hadir hari ini. Pertama-tama, mari kita semua senantiasa memanjatkan rasa syukur atas nikmat yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada kita semua, sehingga di hari yang luar biasa bahagia kali ini kita berkesempatan bersama untuk hadir dan berkumpul di acara yang nantinya menjadi bagian penting dalam perjalanan BEM Jawa Timur, yakni tasyakuran sekaligus pembukaan kantor pusat baru KSDPS BEM Jawa Timur. Membuka dengan doa ya, yang nantinya akan langsung disampaikan oleh Saudara Bagus Imam Sodikin. Kepadanya kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Marilah Bapak Ibu sejenak berkenan membaca Al-Fatihah, suratul Al-Fatihah. Semoga BMT BIM kedepannya semakin berkah, semakin dikenal masyarakat, dan semakin bermanfaat untuk masyarakat. Al-Fatihah. Selanjutnya saya akan membacakan sepatah ayat suci Al-Quran. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanalladzi asra bi'abdihi laylan minal masjidil haram minal masjidil haram ilal masjid
masjidil aqsa alladzi barakna باركنا حوله لنريه من آياتنا صدق الله العظيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sambutan yang pertama akan disampaikan oleh Bapak Karmani selaku Kepala Desa Penambangan Kecamatan Sebanding Kabupaten Tuban. Kepada Bapak Karmani, waktu dan tempat kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Wa syukurli wa ni'matillah wa la hawla wa la quwwata illa billah. Qala rabbi shrah li sadri wa amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Yang terhormat Bapak Direktur BMD Jawa Timur, Bapak Haji Jianto beserta staf, yang kami hormati Bapak Kepala Busana Agama Maraurak yang dulu Kepala KUA Semanding, Bapak Ibu undangan, tokoh agama, tokoh masyarakat, Bapak RT, Bapak RW, Ustazah, semuanya yang hadir di sini. Pertama, malah kita senantiasa memanjatkan bersyukur kehadirat Allah SWT karena atas limpah rahmat hidayah maupun taufiknya berupa nikmat Islam dan nikmat iman, sehingga kita bisa hadir di sini dalam keadaan sehat. Salam dan salam semoga selalu kepada junjungan Nabi besar Muhammad SAW. Terakhir doa, mudah-mudahan ya Allah nanti kita mendapat kesabarannya. Amin. Allahumma sholli ala Muhammad. Bapak Ibu yang hormati, pertama atas nama Kepala Pemerintahan Desa Penambangan sekaligus secara pribadi kami ucapkan selamat atas tasyakuran pembukaan BMT Berkah Insan Mulia yang ada di Penambangan, dan alhamdulillah dan terima kasih juga sebanyak-banyak kepada beliaunya Pak Haji Jianto yang selama ini sudah membantu warga kami. Ora hitung, matur suwun, semoga rezekinya malah banyak dan barokah. Allahumma amin. Bapak Ibu yang hormati, mungkin itu yang bisa kami sampaikan. Sekali lagi terima kasih yang sebesar-besarnya kepada BMD Berkah Insan Mulia yang dipimpin oleh beliau Bapak Direktur Pak Haji Jianto. Sambutan yang kedua akan disampaikan langsung oleh Bapak Jianto selaku Ketua Pengurus sekaligus Direktur Utama PSBS BMD Jawa Timur. Kepada Bapak Jianto, waktu dan tempat kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi an'amana bi ni'matil iman wal islam wa nusalli wa nusallimu ala khairil anam sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad. Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi. Yang saya hormati panjenenganipun Bapak Kepala Desa Pak Indi, Bapak Karmani, ya, orangnya gaul, ya. Selamat datang Pak. Yang saya hormati Bapak
Bapak Kiai Imam Bukhari yang saat ini menjabat sebagai Kepala KUA Marapura, yang dulu saya kenal menjabat sebagai Kepala KUA wilayah Kecamatan Semanding, Sugeng Rawo, Pak. Yang saya hormati jajaran direksi Operasi Syariah BRT Berkah Insan Mulia Jawa Timur. Yang saya hormati Pak Indra dari Surabaya, pemangku jalannya tim umroh Sugeng Rawo, jauh-jauh dari Surabaya. Kemudian yang saya hormati mitra kerja kami, tur leader dari tim umroh, ada Bapak Haji Ahmad Ibrahim Sugeng Rawo, Pak. Kemudian ada Bapak Kiai Haji Sobikin, ada Bapak Sahmi Sugeng Rawo, Pak. Ada Bapak Ustadz Anwar dari Rengel, tingkat putih dan bukan Pak Anwar Rengel. Oh iya, Sugeng Rawo, Pak. Baru dengar namanya, belum pernah ketemu orangnya. Kemudian ada Abah Mansur Al-Khitoh dari Marapura, tingkat putih ya. Oh, ini Abah ini namanya ya? Oh, putaran itu. Ya, sampaikan salam hormat dulu. Ada Bapak Haji Solihin dari tingkat putih ya? Solihin. Oh, dia Sugeng Rawo, Pak. Dari Ngatu Kepanggil. Penjenengan Bapak Yai Sobikin, Duki Suko, Sugeng Rawo, Pak Yai. Ada Pak Yai Rufron, Duki Suko, Panggil, Sugeng Rawo. Ada Bapak Nurhati dari Cegolo Jenu, tingkat putih. Oh dia, Sugeng Rawo, Pak. Ugi enten ibu apa bapak nikmatul, maksudnya istri ini semuanya. Sugeng Rawo, Bu. Yang saya hormati Bapak Muhammad Wafi dan Pak Musarwini, yang semuanya adalah mitra kerja dari tim umroh. Mudah-mudahan kemitraan terus berlanjut, berlangsung, yang sama-sama bisa membantu untuk kelancaran warga ataupun jamaah-jamaah yang melaksanakan ibadah umroh. Kemudian yang saya hormati bapak-bapak dan juga ibu tokoh masyarakat dan tokoh agama dari Desa Penambangan yang mungkin tidak bisa saya sebutkan satu persatu. Ada Pak Ustadz Fatoni, ada Pak RT, Pak Junadi, Pak Erwin, dan Pak Erwin. Dilo wonge. Jenengan Bapak Kiai Haji Rozikin Sugeng Rawo, Pak. Dan juga Bapak Ibu semua undangan yang insya Allah dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pertama-tama mari kita panjatkan rasa puja dan puji syukur kita dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, di mana hari ini, siang ini, Allah perkenankan kita, Allah izinkan kita untuk saling bertemu. Yang belum kenal bisa akhirnya saling mengenal. Yang kami kemas dalam satu wadah acara, yaitu pembukaan sekaligus peresmian kantor sementara, kantor pusat sementara Operasi Syariah BRT Jawa Timur di Desa Penambangan ini, yang sebelumnya ada di Jalan Gajah Mada nomor 100 Tuban, dalam keadaan sehat walafiat, tidak kurang satu apapun. Salawat serta salam mudah-mudahan tetap
terlimpahkan dan tercurahkan kepada baginda Nabiullah Muhammad SAW, Nabi akhir zaman yang menjadi suri tauladan kita di dalam kita menapaki kehidupan ini mulai dilahirkan hingga akhir hayat nanti. Mudah-mudahan kita semua termasuk umatnya yang kafah, sehingga di hari akhir nanti mudah-mudahan kita semua mendapatkan syafaat dari beliau. Amin Allahumma amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu yang saya hormati, dalam kesempatan ini ada beberapa hal yang akan kami sampaikan dalam kesempatan ini. Kurang lebihnya ada 3 hal, tapi saya takut kepanjangan. Udah pada lapar lah. BNPB itu sekarang sudah memasuki usianya ke 13 tahun Bapak Ibu. Jadi BNPB itu kami dirikan, saya pendirinya, kemudian ada Pak Yoyo, Pak Ridwan. Mungkin bisa perkenalkan diri. Mohon untuk berdiri Pak Yoyo, Pak Ridwan. Mohon berdiri Pak Ridwan. Nah, kami yang mendirikan BNPB ini pada tahun 2010 Bapak Ibu, dengan segala kekurangan kami, ya, itu berdiri di pojok pasar Bongkaran, nih Pak Eko, Pak Jiko, dengan segala kekurangannya. Dan alhamdulillah di usia yang sudah 13 tahun ini kami mampu membuat satu wadah untuk lapangan pekerjaan yang saat ini baru menampung kurang lebih 200 pegawai yang tersebar di 26 cabang yang ada di 4 kabupaten, yaitu Tuban, Bojonegoro, Lamongan, dan Gresik. Target kami seluruh wilayah Jawa Timur kecuali Pasuruan dan Madura. Insya Allah kami akan hadir. Kenapa kok Pasuruan dengan Madura enggak? Di Pasuruan itu sudah dikuasai Sidogiri Bapak dan Madura. Dan Sidogiri dengan kami bersahabat, semua BNP dengan kami bersahabat, sehingga kalau di satu tempat sudah mayoritas ditempati, maka kami tahu diri untuk tidak masuk. Nah, dari modal 6 juta Bapak Ibu saat berdiri, sekarang kurang lebih total aset sudah mencapai 191 miliar. Bukan angka yang sedikit, dan semua ini mengalami satu peningkatan karena support dan dukungan dari seluruh masyarakat yang ada di 4 wilayah kabupaten yang bergabung menjadi anggota BNPB Jawa Timur. Dengan total anggota mencapai 48.289 anggota. Pertanyaannya, sudahkah masyarakat Nambangan yang menjadi ring 1 dari saya sudah menjadi anggota BNPB? Ini ironis Bapak Ibu. Saya menetapkan kantor pusat harus di Semanding, di wilayah Kecamatan Semanding, dan saya beli atau BNPB beli di sebelahnya pom bensin Semanding. Itu saya targetkan 5 tahun ke depan itu sudah berdiri, berikut ada rumah kafe, ada masjid. Insya Allah masjidnya juga bagus Semanding. Yang jelas saat ini kami terkendala mengenai perizinan karena IND sekarang dicabut diganti PBD, dan itu sulitnya minta ampun. Kalau nggak percaya tanya Pak Indi, tanya Pak Abah Wiryo. Nah, Abah Wiryo itu sudah sangat kesulitan sampai rambutnya habis nggak keluar itu izinnya itu PBD itu. Saking sulitnya. Dulu IND, sekarang ganti PBD. Nah, untuk mensiasati itu maka karena di Gajah Mada itu sudah nggak kuat Bapak Ibu. Di Jalan Gajah Mada sebelah baratnya Karangwaru itu saya sudah nggak dapat tempat. Akhirnya tak deret ke sini. Yang tadinya tempat ini saya peruntukkan untuk toko modern. Nah, rencana membuat toko modern ini pribadi, ya itu nggak boleh sama istri saya.
Kenapa nggak boleh? Katanya kita nggak boleh hidup sendiri. Tetangga-tetangga itu juga butuh laku dagangannya. Kalau di sini didirikan toko modern, dikhawatirkan nanti Bapak Ibu yang berwasilah menjemput rezekinya dengan membuka toko di seputaran sini nanti kesebut. Akhirnya nggak jadi kita dirikan toko modern di tempat ini. Akhirnya beralih fungsi dari rencana toko modern menjadi kantor. Nah, tentu ini menjadi kabar baik Bapak Ibu, terutama untuk masyarakat Nambangan, desa Nambangan, Semanding, Bekti, kalau kesana dikit, Jagung nih. Kenapa kok jadi kabar baik? Bapak Ibu, silakan Bapak Ibu manfaatkan keberadaan BNPB. Bisa, jadi BNPB itu didirikan atas dasar ingin tolong menolong atau kegiatan ta'awun ya Pak Yaya. Kegiatan tolong menolong. Bentuknya gimana? Koperasi syariah itu fungsinya adalah sebagai lembaga intermediasi. Apa bentuk intermediasinya? Dari sisi keanggotaan itu ada yang punya kelebihan dana. Di satu sisi ada yang kekurangan dana. Untuk apa? Bisa jadi untuk kegiatan usaha. Nah, disinilah koperasi syariah itu hadir Bapak Ibu untuk menjadi intermediasi. Ya, bagaimana anggota yang mempunyai kelebihan dana, ya, ini secara aman, jadi dititipkan secara aman, dan di satu sisi bisa menolong saudara-saudara kita yang membutuhkan. Maka jaminan keamanannya itu ada di BNPB tanpa disadari bahwa orang yang mempunyai dana ini telah membantu meningkatkan perekonomian saudara-saudara kita yang mungkin dalam hal ini butuh penguatan dari sisi permodalan usaha. Nah itu silakan Bapak Ibu masyarakat Nambangan, Semanding itu manfaatkan. Gimana Pak cara manfaatkan? Bapak Ibu bisa datang di kantor cabang layanan kami yang ada di rumah induk saya. Saya katakan rumah induk karena saya di RT 1 lebih dari 1 KRT ya, rumahnya. Nah rumah induknya itu yang di Merican sana. Silakan Bapak Ibu datang ke kantor itu yang melayani anggota. Kalau di sini ini tidak melayani secara langsung anggotanya. Kenapa? Karena ini kantor pusat, tidak melayani operasional. Kecuali skala-skala besar baru masuk sini. Tapi kalau misalkan kebutuhan dananya 100 juta ke bawah itu di Semanding, di depan rumah saya, itu bisa diakses. Dan insya Allah tidak pakai sulit Bapak Ibu, karena memang tujuan kami benar-benar ingin meningkatkan tingkat ekonomi masyarakat secara luas yang mau kita ajak untuk bergabung dan sadar beroperasi. Cukup sampai di situ? Ternyata tidak Bapak Ibu. Bagi Bapak Ibu yang mempunyai kelebihan dana, itu di kita di BNPB. Saya nggak membicarakan tentang sepak terjang saya di dunia sosial. Saya ingin memunculkan dari sisi BNP-nya Bimburu bahwa berawal dari niat ingin membantu dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara umum, BNPB tidak henti-hentinya untuk selalu berinovasi dalam hal kegiatan sosial. Sebenarnya Pak Ustadz boleh. Dalam kegiatan sosial Bapak Ibu, BNPB itu pada periode tahun 2022 itu total paket sembako itu mencapai 5.008 paket yang sudah tersalurkan. Ini loh manfaatnya kalau bergabung dengan BNPB. Ternyata Bapak Ibu tanpa disadari sudah melakukan kegiatan amal jariah.
Bentuknya apa? Ada paket sembako, ada pembayaran listrik masjid dan musola. Sudah mencapai 1.871 kali pembayaran, dengan total masjid yang dibayari listriknya itu mencapai 153 masjid. Target saya 1.000 masjid. Yang rata-rata pembayarannya per bulan 300 sampai 1 juta rupiah per masjid. Kemudian ada insentif marbot yang saat ini baru bisa mengcover 19 orang, yang nilai insentifnya sudah mencapai 25,5 juta rupiah. Kemudian kita juga distribusi sukes sekaligus isinya. Jadi kalau beli showcase-nya aja itu mudah, tapi untuk maintenance mengisi airnya ini yang butuh perjuangan. Itu sudah mencapai 1.835 dus dengan nilai 27,2 juta rupiah. Pembangunan sarana umum, ada gang-gang kecil yang nggak layak untuk dilewati, BNPB hadir di situ Bapak Ibu. Yang saat ini sudah menyerap kurang lebih 50 juta. Insentif guru TPQ, kita sudah lakukan pembayaran insentif mencapai 3.761 kali pembayaran dengan total anggaran 238.874.000 rupiah. Nah, karena yang di cover ini banyak Bapak Ibu, ya orang iso gede-gede, ya kisaran 50 sampai 100 ribu per ustadz atau ustazah. Tapi penerimanya buahnya kita mengcover 4 kabupaten dan ke depan insya Allah banyak kabupaten. Jadi keripik gedang gedong telo, sipik gedang anggar podo kroso. Nonton Pak Imam ya. Kemudian dari BNPB juga mengeluarkan program untuk beasiswa. Beasiswa ini untuk siswa berprestasi dan tidak mampu. Itu belum banyak, penerapannya baru kurang lebih 4 juta. Kambing bergulir, saya nggak tahu nih warganya Pak Dumadi atau Pak Rezikin ada yang berkenan untuk kambing bergulir. Jika ada yang berkenan, artinya ya penerimanya ini masuk kategori 8 asma, masuk kategori itu. Nah, nanti kita berikan indukannya, begitu nanti indukannya ini beranak dan anaknya udah mandiri, induknya ditarik untuk disalurkan ke sebelahnya, terus begitu. Dan itu sudah mencapai 35 penerima Bapak Ibu. Ini program baru sehingga belum terlalu banyak penerima. Kemudian ada lapak peduli, monggo Bapak Ibu yang ingin mendidik anak-anaknya untuk menjadi seorang entrepreneur, kita memberikan lapak peduli, bentuknya pinjaman, akadnya kod, yang jangka waktunya sangat fleksibel. Tinggal ukur target omsetnya berapa, kira-kira nanti bisa mengangsur berapa. Yang namanya pinjaman atau kod itu nggak ada tambahan Bapak Ibu. 10.000 dibagi 10.000. Nah, apa tujuannya? Kita harapkan kita membangun supaya dari saudara-saudara kita dari kelompok mustaqi menjadi muzaki, yang tadinya itu penerima zakat, yang kita harapkan nanti menjadi pembayar zakat. Itu bukti bahwa komitmen kami adalah bermanfaat bagi sebanyak-banyaknya dan seluas-luasnya umat. Benar-benar ini saya jaga. Saya sendiri yang mengawal terkait kebermanfaatan BNPB ini. Kemudian wakaf Quran
juga belum terlalu masif. Mungkin insya Allah nanti ini menjelang Ramadan itu programnya divisimal nanti apa termasuk mungkin wakaf Al-Quran yang saat ini baru 214 mushaf Al-Quran. Nah, Bapak Ibu, kami merasa bahwa apa yang kami lakukan terkait dengan program kebermanfaatan masyarakat yang menjadi anggota maupun calon anggota BNPB itu masih kurang. Nah, kalau saya merasa masih kurang, maka kami segenap jajaran manajemen BNPB membuat satu program atau inovasi program yang berpihak pada ekonomi lemah. Apa syaratnya? Syaratnya adalah sadar beroperasi, Bapak Ibu. Bentuknya nanti juga pinjaman. Karena pinjaman, jadi beda Bapak Ibu, ada pinjaman, ada pembiayaan. Ya, kalau pinjaman akadnya pasti kok, nggak bisa yang lain. Dan ini nggak merubah nilai maksimalnya. Tadi saya bilang kalau 1 juta ya tetap 1 juta. Ini pinjaman. Beda dengan pembiayaan. Kalau pembiayaan berarti kita sudah melakukan kegiatan muamalah di mana di dalamnya sudah ada unsur bisnisnya. Maka ini akadnya bisa beragam sesuai dengan kebutuhannya. Bisa jadi produknya sama tapi akadnya beda. Termasuk baik itu yang produktif maupun konsumtif. Yang produktif itu untuk kegiatan usaha Bapak Ibu. Yang produktif itu, yang konsumtif itu untuk ya konsumtif kayak beli sepeda motor, beli rumah, beli perabotan itu konsumtif. Nah itu akadnya bisa pakai murabahah, di mana karena akadnya murabahah yang dimunculkan nanti adalah margin. Yang punya ternak misalkan, yang punya ternak apakah bisa dilakukan kerjasama? Bisa. Bisa pakai akad murabahah juga bisa, pakai mudharabah juga bisa. Kalau mudharabah berarti hasil, kalau murabahah nanti yang mendapatkan margin atau selisih harga. Umroh itu bukan masalah mampu atau tidak mampu, tapi masalah mau atau tidak mau. Solusinya bagaimana? Ada 2 solusi yang bisa dilakukan oleh Bapak Ibu semua. Pertama nata niat. Yang kedua menabung. Menabungnya di mana? Di BNPB. Terus umrohnya di mana Pak? BNPB sekarang sudah ada BIM umroh. Nah, untuk kemarin itu Ustadz Rifai pemandunya, periode sebelumnya Pak Yai Sodikin dari Suko. Mungkin supaya bapak-bapak ini keren Pak Sodikin ngomong. Tolong kasih teh Mas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mahmadulillah ya Allah, al-Ghafur, asyakur, hamdan wa syukran lillah, salatu wa salam ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi. Yang terhormat Bapak Ketua Pengurus sekaligus Direktur Jawa Timur, jajaran Pak Yahya, ada Pak Ikhwan, seluruh staf tim, Bapak, para masayih sahabat Yai Mas Puri dari Setiahan, Pak Direktur dari Rengal, seluruh mana lumayan aku, PDP Pak Mawon, Pak Yantogi. Saya mengikuti travel umroh ada beberapa. Pada waktu itu saya kasih bimbingan pada Pak Mas Puri, itu masih ikut di Abidro. Kemudian bulan 1 saya ikut dengan BNP Umroh. Alhamdulillah apa yang saya rasakan pelayanannya lebih bagus, lebih prima. Termasuk tata administrasinya luar biasa. Ketika saya datang di bandara Surabaya, ini kan yang biasa itu kan kita makan nasi kotak. Kita tapi BIM tidak. Kita langsung di restoran di lantai 2 itu. Ini luar biasa dari sisi betapa dimanjakan tamu-tamunya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan itu saya sempat bertanya kepada tim
Baru ini saya merasakan itu. Beliau mengatakan dalam memimpin perjalanan umroh jamaahnya tidak berorientasi bisnis, tapi betul-betul ingin memberikan peran yang bagus untuk tamu-tamunya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian saya berpikir, ya Allah, orang-orang yang memuliakan tamu panjenengan juga dengan muliakan sebagaimana mereka semua memuliakan kami. Kita ke bandara, waktu itu kita langsung ke Madinah. Di sana sudah ada tim-timnya. Kalau dulu saya harus mencari koper, sama sekarang enggak. Kita datang, kita tunjukkan, kita tunjukkan sama kita, sudah ada tim yang jemput kita masuk di bandara. Begitu juga kepulangannya begitu. Yang ketiga, dengan durasi waktu 13 hari, biaya sangat murah, 30.500 itu sangat murah, tidak bisa dibandingkan dengan travel-travel yang lain. Sangat murah. Dan pelayanannya Pak, itu umrohnya 3 kali, biasanya 2 kali, dan masih diajak di Taif. Saya berkali-kali ke sana tidak pernah ke Taif. Alhamdulillah kemarin bisa nyampe di Taif dengan biaya yang sangat murah menurut saya. Dan kemurahan tidak mengurangi fasilitas apapun yang diberikan kepada jamaah. Sehingga kalau kita makan itu Pak Yai, kita makan di ruang pemakan, kita kemudian ketemu dengan jamaah yang lain, ditanya berapa biaya jenengan, ya pasti akan ngomong semua jamaah dengan, dan mereka akan nilai kok murah tenang dari sampai semuanya begitu. Itu Pak Jianto yang saya rasakan. Bukan berarti karena saya sekarang sudah untuk sponsor, bukan. Saya memberikan fakta apa yang saya lakukan, dan itulah yang betul-betul kami rasakan beda dengan yang lain. Kemudian setelah pasca umroh, kita tidak begitu lepas dari umroh boten Pak. Kita tetap sambung tali persaudaraan kita. Maka mungkin beliau sudah menggunakan falsafah hadis, wallahu fi aunil abdi maka na'abdu fi auni akhi. Selama kita ta'awun, selama kita tolong menolong, maka kita akan dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau kita menolong manusia, yang kita tolong tidak mungkin tidak pasti menolong kita, tapi Allah yang akan menolong kita. Pertolongan Allah jauh lebih besar daripada pertolongan orang yang pernah kita tolong. Itulah luar biasa falsafah yang telah ditanamkan Pak Janto bersama jajaran kepada dan insya Allah Pak, ini saya juga banyak zaman sudah daftar Pak Janto untuk bulan Maulud. Saya kemarin mohon ada 16 hari, kalau bisa jangan 13 hari, ada paket yang 16 hari, sudah ada 10 Pak yang jamaah sudah mendaftar di tim untuk wilayah Solo. Monggo yang lain kita gabung untuk umroh di tim, dan itu waktunya tidak ditunda-tunda. Ntar kan kadang ada Pak ya, tanggal sekian berangkat tapi ditunda lagi gitu. Dan selama ini insya Allah tim tidak akan menunda jadwal keberangkatan. Mudah-mudahan keberkahan selalu pada tim dan semua jajarannya, dan mudah-mudahan semua yang hadir diberi kesempatan Allah untuk bisa ibadah umroh. Amin. Amin. Kami kira cukup. Mudah-mudahan semua kehadiran panjenengan semua dalam hal ini dalam rangka ikut mensukseskan, karena Rasulullah sudah khawatir kadal fakru ayyakuna kufron, kadal fakru kekurangan finansial akan menjadikan akidah seseorang menjadi tidak lagi berakidah agama Islam. Belum sekian, mohon maaf atas segala kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, selanjutnya santunan kepada adik-adik kita yatim piatu. Nah, secara simbolis nanti akan disampaikan oleh Bapak Redu Setia Kurniawan yang juga merupakan sekretaris pengurus KSPSB Jawa Timur. Silakan kepada adik-adik.
sampai di penghujung acara. Nah, menyudahi acara kali ini, berikutnya kita akan menyaksikan potong pita atau gunting pita ya, yang akan dilakukan oleh segenap jajaran direksi yang nanti akan dibersamai oleh Ibu Manajer Area, dan langsung dilangsungkan bisa masuk, kita akan santap santai.